Di zaman sekarang kan banyak banget anak yang menjadi korban karena perceraian orang tua. Contohnya ada di sekitar Ahda, mereka itu menjadi anak yang hilang arah, terus mereka pergi ke diskotik, terus atau mereka minum minuman keras. Punya 4 orang tua guys, 2 bapak, 2 ibu, jadi sumber doanya semakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan di video kali ini Ahda mau cerita ke teman-teman semua sebagai Ahda yang berpengalaman orang tuanya bercerai. Karena zaman sekarang itu perceraian orang tua itu bikin anak hilang arah atau menjadi anak broken home. Nah, salah satunya Ahda juga mengalami yang namanya perceraian orang tua. Ahda ditinggalin sama Abi, ditinggalin sama mama, sampai Ahda harus tinggal sama nenek. Nah, kalau Ahda pribadi, alhamdulillah karena semuanya juga gimana prinsip hidup ya. Di zaman sekarang kan banyak banget anak yang menjadi korban karena perceraian orang tua. Contohnya ada di sekitar Ahda, mereka itu menjadi anak yang hilang arah, terus mereka pergi ke diskotik, terus atau mereka minum minuman keras, mereka selalu berkeliaran di malam hari. Nah, banyak banget ya contohnya ya di sekitar Ahda. Nah, kalau Ahda pribadi, alhamdulillah karena punya orang tua yang sangat tanggung jawab ke anaknya, ke Ahda gitu. Walaupun Ahda tinggal sama nenek, semakin Ahda tumbuh kembang sampai sekarang nih di umur 22 tahun, alhamdulillah punya orang tua yang tanggung jawab. Dan ada juga kan sebagai anak yang orang tuanya sudah bercerai, berarti ada punya keluarga baru masing-masing. Kayak di mama udah punya bapak baru, di Abi juga ada punya bunda gitu. Nah, menurut Ahda, perceraian orang tua itu tidak menjadi alasan kita bisa punya masa depan guys. Nah, contohnya ada punya Abi yang sangat bertanggung jawab ya, Masya Allah, tabarakallah. Terus ada juga diarahin tentang masa depan sama bunda. Nah, kita balikin ya kameranya, takut teman-teman bosen. Nah, ada punya bunda yang ngarahin masa depan Ahda. Terus Ahda juga punya sumber doa dari seorang ibu yang Masya Allah, ibu itu doanya sangat mustajab untuk anak-anaknya. Nah, jadi kalau Ahda pribadi, karena Ahda punya orang tua yang alhamdulillah bertanggung jawab, terus mengarahkan masa depan seorang anak, jadi tidak terbawa arus gitu. Karena kan sekarang tuh banyak banget ya anak-anak yang alasannya ya sebetulnya bukan alasan gimana-gimana, mungkin itu cara mereka untuk bisa bertahan hidup ya. Nah, kalau Ahda pribadi, karena Ahda tuh selalu dipantau nih sama bunda, karena kan Ahda kan sekarang ikutnya sama bunda. Ahda tuh walaupun bunda di Mekah, tapi Ahda tuh tetap dipantau, selalu dipantau. Ahda lagi ngapain, keluar kemana, pokoknya sama bunda itu Ahda tuh diajarkan untuk hidup itu punya aturan gitu. Jadi aku tuh punya orang tua yang ngasih tahu ke anak bahwa hidup itu harus punya aturan. Nah, kalau misalnya ada juga sebetulnya ya suka main malam, tapi ada batasnya juga gitu guys. Ada batas main, kayak misalnya keluar jam berapa, harus di rumah sebelum malam banget, jam 9:30 contohnya gitu. Nah, ini pemandangannya bagus ya, hijau-hijau, biar teman-teman gak bete lihat muka Ahda terus. Nah, jadi gitu menurut Ahda, perceraian orang tua itu tidak selamanya anak menjadi broken home. Tapi balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalau misalnya teman-teman mau diatur sama orang tua, ya berarti teman-teman punya cita-cita gitu. Kalau misalnya teman-teman ngerasa nih dari kecil gak diurusin sama orang tua, terus gedenya diurus, tapi
mikirnya ngapain dari kecil juga gak diurus ya. Kalau misalnya punya prinsip seperti itu ya pasti kedepannya juga hidupnya tidak punya aturan gitu guys. Karena aku tuh salah satu anak yang street parent ya, kalau zaman sekarang tuh dibilangnya street parent, hidupnya penuh aturan. Karena menurut aku hidup penuh aturan tuh yang ngerasain tuh kita sendiri guys gitu. Kayak kita tuh main di waktu, terus main sama siapa, keluar sama siapa tuh kita tuh harus bilang ke orang tua. Dan itu tuh memang harus gitu kalau kitanya pengen punya masa depan yang cerah, yang bagus gitu. Dan alhamdulillah ya, ada walaupun anak street parent, terus ada diurusnya sama ibu sambung ya, tapi masya Allah tabarakallah, bunda itu yang mengarahkan Ahda untuk selalu lanjut kuliah sampai jenjang profesi guys. Sampai profesi kan biayanya masya Allah tabarakallah ya, mahal banget. Tapi bunda tuh sesupport itu sama Ahda untuk bisa lanjut ke profesi. Karena bunda tuh pengen aku menjadi apoteker, nanti kita punya bisnis tentang skincare ya, amin ya rabbal alamin. Gitu guys, jadi aku tuh mau cerita aja ke teman-teman bahwa perceraian orang tua itu tidak selamanya anak menjadi broken home. Balik lagi ke pribadi anaknya, mau seperti apa nanti di masa depannya gitu. Karena ya masya Allah ya, kita orang tua bercerai, kita jadi punya 2 bapak dan 2 ibu, dan itu tuh menjadi sumber doa kita gitu guys. Jadi sumber doanya semakin kuat, semakin banyak yang mendoakan ke anak-anaknya gitu. Apalagi kan Abi yang bertanggung jawab biayanya, finansialnya. Bunda yang selalu support cari kampus, terus bunda yang ngasih tahu pergaulan anak zaman sekarang itu seperti apa. Karena kan bunda juga pernah ngalamin kuliah juga, dan tidak lupa bunda juga selalu mendoakan aku. Terus mama sebagai sumber doa aku juga masya Allah, karena kan doa ibu itu mustajab untuk seorang anak gitu guys. Masya Allah tabarakallah. Pokoknya buat teman-teman yang merasakan perceraian orang tua, kita tetap harus bisa hormat. Yang namanya orang tua itu gak ada bekas orang tua ya, gak ada bekas ibu, gak ada bekas bapak. Itu tetap orang tua kita. Kita harus hormat terhadap orang tua. Tentang terjadinya perceraian itu juga mungkin bukan kemauan kita, karena kan kita juga gak bisa nyalahin ke orang tua kenapa sih harus bercerai gitu. Kita juga kan gak bisa ya terus-terusan, wah ini karena orang tua aku bercerai hidup aku jadi berantakan. No, sebenarnya tergantung kitanya mau gimana untuk masa depannya gitu guys. Karena menurut aku pribadi alhamdulillah, karena punya orang tua yang sangat support ke hidup aku, makanya aku bisa sampai kuliah di titik S1, udah lulus alhamdulillah ya. Terus insya Allah sekarang mau lanjut profesi karena support dari bunda selalu nanyain, teh daftar ke kampus ini, ke kampus ini, ke kampus ini, diarahin. Terus aku juga gak lupa untuk selalu minta doanya juga ke mama. Kalau ada waktu S1 ada sidang, pokoknya ada apapun, aku tuh selalu minta doa orang tua aku semua ya, semua, bukan hanya bunda nih, bukan hanya bunda, tapi ke mama, ke abi, ke nenek, pokoknya ke semua orang tua Ahda minta doanya. Pokoknya di hari itu semuanya harus doain Ahda, karena itu adalah sumber kekuatan hidup Ahda gitu guys. Pokoknya buat teman-teman semua yang nasibnya seperti Ahda, tidak semuanya anak broken home itu tidak punya cita-cita atau tidak punya kehidupan untuk masa depan. Tapi balik lagi, kita juga harus bisa menghormati orang tua. Jangan sepenuhnya nyalahin karena kenapa sih gara-gara orang tua bercerai kan kita gak punya kehidupan. Jangan seperti itu ya, karena kita juga gak bisa sepenuhnya nyalahin orang tua. Mungkin karena pada saat itu situasinya
sudah tidak sejalan lagi atau gimana, Hada juga gak ngerti karena Hada gak pernah nanyain soal perceraian. Karena hidup yang sekarang juga Hada sudah bahagia, alhamdulillah, punya 4 orang tua guys, 2 bapak, 2 ibu, jadi sumber doanya semakin kuat untuk Hada. Oke guys, segitu dulu aja video Hada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur bagi teman-teman semua yang nasibnya seperti Hada. Jangan sedih ya guys, kalian harus dekat sama keduanya, harus selalu minta doa, karena doa orang tua itu mustajab untuk anak-anaknya. Begitupun kita sebagai anak harus banyak mendoakan untuk orang tua, karena doa anak soleh dan solehah itu insya Allah selalu menembus ke langit ya. Ada selalu diingetin itu sama bunda. Oke guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.